Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Taufan Akbari di Leadership Talk with Taufan Akbari, dan ini adalah episode yang ketiga. Saya akan bahas satu konsep yang mungkin sehari-hari kita tahu ini ada, kita lihat, kita rasakan, dan tapi ternyata ini ada istilahnya. Dalam konteks kepemimpinan, ini penting banget untuk saya bahas supaya ke depan kita bisa lebih baik kondisi hubungan silaturahmi dengan orang-orang sekitar kita. Kita akan bahas yang namanya paradigm paralysis. Apa sih paradigm paralysis? Saya izin ya baca definisinya secara singkat. Paradigm paralysis is often used to indicate a general lack of cognitive flexibility and adaptability of thinking. Jadi kegagalan kita mendefinisikan satu situasi sama kegagalan kita sebagai pemimpin itu untuk beradaptasi dengan berbagai situasi, keadaan, ataupun orang lain. Nah, ini konteksnya adalah ketika kita sebagai pemimpin berusaha untuk menilai orang-orang yang ada di sekitar kita dari sisi subjektif atau objektif. Seharusnya sebagai pemimpin kita kan melakukan sesuatu, menilai seseorang, melakukan pekerjaan, memberikan tanggung jawab terhadap orang-orang di sekitar kita itu dengan landasan objektif profesional. Tapi kita kadang-kadang terperangkap nih yang namanya paradigm paralysis. Di sini dibilang paradigm paralysis itu memungkinkan kalau kita sebagai seorang pemimpin itu sering banget gagal paham melihat orang lain apa adanya secara utuh. Kita tuh sering banget terpengaruh oleh omongan-omongan orang terhadap seseorang, mungkin terhadap 1-2 anak buah kita. Kita tidak bebas untuk berpikir, tidak bebas menilai orang-orang yang di hadapan kita, di sekitar kita dengan objektif. Kita terlalu naif untuk mengaku ternyata kita punya penilaian yang memang objektif gitu. Kita tidak terpapar oleh penilaian-penilaian orang-orang sekitar terhadap individu-individu yang ada di sekitar kita. Ini penting loh teman-teman sebagai pemimpin. Kenapa? Karena kalau kita senantiasa selalu terjebak dalam melabel seseorang, melabeling apalagi anak-anak buah kita akan sulit untuk mengembangkan silaturahmi atau hubungan interpersonal yang lebih baik lagi. Karena itu tadi kita sudah terperangkap di paradigm paralysis itu. Kita sudah gagal paham menilai seseorang seutuhnya. Sekarang saya tanya deh sama teman-teman, ada nggak anak buah, staff, pemimpin yang sempurna? Tidak ada. Semuanya ada kelebihan, ada kekurangan. Disitulah kemampuan kita sebagai pemimpin memahami situasi itu. Bahwa yang namanya orang itu tidak selalu kerjanya bagus terus. Ada saat dia performance-nya turun. Dan disitulah tugas pemimpin menilai objektif, bukannya justru tambah destruktif, tapi justru harus bisa konstruktif. Nah, ini permasalahannya adalah sebagai seorang pemimpin, kita gagal melihat seseorang sebagai manusia yang segar, baru, dan bisa bertransformasi. Kadang-kadang kita jadi pemimpin, kalau ada anak buah buat salah sekali, habis itu ke depannya kita dendam, menganggap orang itu nggak bisa lagi, atau udahlah pokoknya jelek namanya. Padahal nggak gitu teman-teman. Sebagai pemimpin, kita harus punya pemikiran yang memang dewasa, objektif, bahwa manusia itu bertransformasi. Mereka berubah, mereka senantiasa bisa baru dan fresh setiap saat kalau memang mereka mau belajar. Jadi maksudnya apa? Kita sebagai pemimpin harus mau memberikan kesempatan kedua untuk orang-orang yang mungkin sebelumnya kita anggap tidak baik. Karena saya yakin ketika teman-teman memberikan kesempatan kedua buat orang-orang di sekitar kita untuk memperbaiki diri, saya yakin juga banyak manfaatnya buat teman-teman sebagai seorang pemimpin. Dan gimana caranya supaya kita bisa lepas dari yang namanya paradigm paralysis ini? Kita sering banget melabel orang bahwa orang itu nyebelin ya, itu orangnya egois, orangnya mau menang sendiri. Dan parahnya kita tuh tahu label itu dari orang lain. Mungkin kita nggak tahu anak buah atau tim kita sengaja mengadu domba kita, padahal kondisinya nggak kayak gitu. Disinilah penting yang namanya komunikasi dua arah. Pentingnya namanya dialog intensif antara kalian sebagai pemimpin dengan tim tiap saat. Entah saat briefing, atau saat evaluasi, atau mungkin saat-saat informal. You can talk with them heart to heart. You need to get to know them by heart, by daily, by person, not just by task or by job. Kalau teman-teman sebagai pemimpin mampu menyentuh hati dari para timnya, followersnya, maka di saat yang bersamaan Anda akan dapat cinta dari sana. Dan cinta itu tulus, tidak dibuat-buat. Dan teman-teman tidak hanya berhasil menjadi seorang pimpinan, tapi di waktu yang bersamaan teman-teman berhasil menjadi seorang pemimpin yang memang dicintai. Karena apa? Itu tadi, kita tidak subjektif, kita tidak
judgmental orangnya. Kita tidak gampang banget melabel seseorang begini begitu. Kita lebih punya yang namanya penilaian objektif dan kedewasaan dalam berpikir. Dan kita terjebak dari yang namanya paradigm paralysis. Semoga setelah dengar video ini kita bisa sadar juga bahwa kita harus lebih bijak, lebih objektif menilai orang-orang, situasi di sekitar kita. Because things itu berubah cepat banget. Kita hidup di era yang borderless, timeless, high speed and real time. Semuanya kewalahan, semuanya belajar, semuanya bertumbuh. Sehingga tidak ada kata selain kita harus selalu beradaptasi dalam berpikir, bertindak, dan punya rasa. Jangan terjebak dalam judgmental. Jadi pemimpin yang hebat, jadi pemimpin yang bijak, dan kalian bisa bawa project perusahaan bisa lebih baik lagi dari sebelumnya. Saya Taufan Akbari, ketemu lagi di Leadership Talk with Taufan Akbari di episode selanjutnya. Sukses selalu and you will become a great leader. Sukses. You will become a great leader.